Terima kasih Mas Bram. Tentu pertama selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi pemirsa tentu yang menjalankannya. Semoga senantiasa kita sehat walafiat dan memberkahi kita semuanya. Tentu yang pertama yang perlu kita sikapi Mas Bram bahwa terlebih dahulu bahwa THR itu kan juga memang merupakan salah satu komponen tunjangan tahunan karyawan di luar pendapatan utama tentu yaitu gaji ataupun upah. Nah, tentu dalam hal ini biasanya juga sering kita sebut gaji ke-13 dalam satu tahun itu. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh harapan-harapan di depan oleh rekan-rekan saya maupun adik-adik saya. Nah, tentu saja kami sebagai pengusaha sudah mempersiapkan hal tersebut yang memang merupakan hak karyawan setelah bekerja menjalankan kewajiban perusahaan itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai wujud syukur atas karunia-Nya keberlangsungan usaha yang kami jalankan bersama para pekerja kami tentu. Nah, makanya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan itu sendiri, yang tentu dalam hal ini berkaitan dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 juga tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi para pekerja maupun buruh kita. Nah, tentu saja Mas Bram, tanpa mendahului surat edaran Menakri yang dimaksud, kita memang saat ini sedang menunggu dan sejauh mana tersebut memang masih belum keluar, maka tetap kami akan berpegang pada Permenaker 6 tahun 2016. Perlu kita ketahui bersama bahwa, Mas Bram, terkait hal tersebut, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 bahwa memang pengusaha wajib memberikan THR keagamaan. Ini memang kepada pekerja maupun buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus. Artinya bahwa pengusaha tetap harus membayar THR sesuai dengan ketentuan. Dan kami sebagai pengusaha tentu akan taat. Nah, makanya bila mana perusahaan memang masih belum memiliki kemampuan membayar 7 hari sebelum waktu Lebaran, ya tentu kita tetap berpatokan kepada regulasi yang ada sesuai dengan pasal 5 ayat 4, maka masih dapat dirundingkan, Mas Bram. Nih, hari ini juga tentu kita akan merujuk kepada pasal 5 ayat 3 yang dirundingkan oleh pengusaha dengan pekerja. Konteks ini digunakan bila mana memang belum mampu membayar pada 7 hari sebelum Lebaran. Dengan konsekuensi tentu, Mas, kami akan taat, akan dibayarkan kepada pekerja. Hal ini juga sesuai dengan pasal 10 ayat 1, kalau nggak salah, itu dikenakan denda 5% dari total THR yang dibayarkan. Tentu dalam hal ini, Mas Bram, kita senantiasa harapan kami adalah komunikasi dan informasi yang cukup. Ini memang harus kita kedepankan dalam rangka dialog dengan para pekerja kami untuk mencari kesempatan dimaksud jika ada sesuatu hal yang tidak dimungkinkan. Begitu, Mas. Oke, baik Pak Adi, berarti dari optimisme Anda sebetulnya dapat diartikan juga mayoritas para pelaku usaha ini juga sudah siap begitu ya untuk memberikan THR bagi para karyawannya, bahkan nanti apabila Menaker juga mengambil keputusan untuk H-7 memberikan THR bagi para pekerja ataupun buruh. Nah, kalau misalnya kita lihat juga Pak Adi, tahun ini juga tentunya berbeda karena PPKM sudah dicabut. Apakah dapat diartikan juga kemampuan para pengusaha membayar THR tepat waktu dan tepat jumlah, yaitu 100% juga sudah kembali seperti masa pandemi ataupun sebelum pandemi COVID-19 ada di negeri ini? Iya, Mas Bram. Yang perlu kita siapi bahwa membayar THR tepat waktu dan tepat jumlah 100% yang dimaksud tadi, tentu saja itu harapan kita semua, baik pengusaha maupun pekerja. Dikatakan kondisi usaha sudah kembali seperti sebelum pandemi, tentu saja tidak demikian, Mas. Hal yang mana untuk recovery usaha pasca pandemi juga tidak mudah. Makanya, Mas Bram, namun kami memang sebagai pengusaha tentu saja juga sangat paham hak THR pekerja yang merupakan sebagai bentuk syukur dan rasa terima kasih kami kepada pekerja. Makanya dalam melakukan proses usaha tanpa pekerja sangat tidak mungkin kami lakukan. Makanya disitulah THR jauh-jauh bulan memang sudah kami cadangkan, Mas Bram. Memang betul bahwa PPKM memang sudah dicabut. Namun bukan berarti perusahaan seluruhnya mampu membayar THR tepat waktu dan tepat jumlah yang dimaksud. Justru tahun ini memang pemulihan dunia usaha sampai saat ini belum sepenuhnya 100% stabil. Kita harus bisa menerima kondisi realistis ini. Dan tentu saja kami sangat menghargai apapun nanti yang menjadi keputusan pemerintah dan tentu kami akan mentaatinya.
Tentu sekali lagi harapan kami THR dapat kami bayarkan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan harapan tentu. Nah, makanya mohon doanya kiranya kami bisa melakukan hal tersebut. Gitu Mas Oke, Bram. baik. Kita mencoba flashback lagi begitu ya, Pak Adi, di mana kalau kita flashback sedikit 2 hingga 3 tahun kebelakangan saat pandemi juga masih melanda, seberapa banyak kiranya juga menurut data dari Anda perusahaan yang tentunya tidak mampu membayar THR tepat waktu dan juga tepat jumlah. Bagaimana pula kondisinya saat ini? Kadin melihatnya seperti apa? Kondisi perusahaan tersebut di saat ini atau memang apakah memang masih sama tidak bisa membayarkan THR tepat waktu dan juga tepat jumlah atau sebetulnya jumlahnya sudah berkurang perusahaan yang tidak bisa membayar tepat waktu dan juga tepat jumlah? Ya, jadi kalau kita berbicara data perusahaan, Mas Bram, yang tidak mampu membayar THR di saat pandemi 2020, 2021 khususnya, itu tersebut ada di Kemenaker, Mas. Jadi kita memang satu data, satu pintu, yaitu di Kemenaker. Namun tahun 2021, 2020 saja, itu kalau kita lihat juga memang ada, kalau tidak salah ada 103 perusahaan yang tidak mampu atau belum menyelesaikan kewajiban THR-nya. Namun solusinya tentu saja tetap ada perundingan antar perusahaan dan pekerja harus kita kedepankan. Makanya kondisi perusahaan tersebut tentu saja memang tidaklah mudah untuk pemulihan usaha pasca pandemi COVID. Dan terlebih tahun 2023 ini kan kita sama-sama paham bahwa keberlangsungan krisis ekonomi global pasca perang Ukraina dan Rusia masih terjadi. Makanya seperti kita ketahui bahwa berusaha itu memang tergantung dengan kondisi ekonomi ataupun geopolitik dan tentu saja kemudahan berusaha dengan kepastian hukum yang ada.